Hai Psychofams, perkenalkan aku Nisha Malesa Sabila. Di sini aku akan membahas materi tentang pola pikir positif terhadap pengaruh persepsi dan sensasi yang bertemakan mindset positif, cara berpikir mengubah dunia yang kita rasakan. Nah, kalian pernah gak sih ngerasa satu hari kalian itu ngerasa hari kalian itu berat banget, kayak buruk banget, padahal gak ada masalah atau hal-hal yang membuat kalian jengkel, kesal, bad mood, sehingga membuat kalian itu ngerasa hari itu buruk banget. Sebaliknya, di satu hari kemudian kalian itu ngerasa hari ini tuh lebih happy, lebih bersemangat, lebih cerah, pokoknya lebih indah daripada hari kemarin. Padahal pas hari itu kalian baru ada masalah, yang dimana masalah itu cukup serius, tapi kalian ngerasa tetap enjoy. Nah, itu semua berkaitan dengan pola pikir kita yang mempengaruhi persepsi dan sensasi yang kita rasakan. Yuk kita bahas. Nah, sensasi adalah suatu proses kita menangkap rangsangan dari luar atau dari lingkungan sekitar, yang dimana melalui panca indera seperti suara, cahaya, dan rasa. Sedangkan persepsi adalah cara kita untuk menginterpretasikan sensasi tersebut yang dipengaruhi oleh pikiran, emosi, dan pengalaman. Seperti contoh ketika dua orang meminum kopi yang sama, yaitu kopinya ini sama-sama pahit. Dimana menurut orang pertama, kopi ini sangat pahit, gak enak, bahkan dia memuntahkan kopi setelah diminum. Sedangkan orang yang kedua, dia meminum kopi dengan sangat nikmat, dan dia berpendapat bahwa kopi ini sangat aromatik dan sangat strong. Nah, kedua pendapat inilah yang membuat kita jadi berpikir bahwa kopi mereka itu nggak ada bedanya, sama-sama kopi pahit. Tapi persepsi mereka itu berbeda karena mindset kedua orang ini berbeda. Pola pikir yang positif bukan berarti kita tidak menerima hal-hal yang negatif dan menerima hal-hal yang positif saja, melainkan bagaimana cara kita menerima, cara kita melihat situasi dengan lebih konstruktif dan optimis. Jadi, bagaimana sih mindset positif mempengaruhi persepsi kita? Mindset positif mempengaruhi persepsi kita antara lain yang pertama, menurunkan tingkat stres. Di mana dengan mindset positif kita bisa memperbaiki cara kita menerima informasi. Yang kedua, kita jadi lebih bisa mentoleransi rasa sakit atau hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, membuat kita menjadi lebih fokus terhadap peluang daripada ancaman. Maksudnya, kita lebih menjadi pribadi yang berani untuk survive. Ini bukan berarti kita tidak memikirkan ancaman, tapi lebih ke memikirkan bagaimana cara kita untuk mendapatkan peluang tersebut daripada memikirkan ancaman-ancaman yang belum tentu terjadi. Kemudian ada contoh ilmiahnya, di mana penelitian menunjukkan bahwa orang dengan optimisme tinggi memiliki kemampuan otak yang berbeda saat ketika ia menghadapi suatu tantangan, di mana orang ini cenderung berpikir lebih rasional dan tenang ketika memproses informasi dengan situasi yang menantang tersebut. Kemudian ada contoh kasus yaitu pasien kanker yang tetap bahagia, yaitu Norman Cousins. Di mana Norman Cousins ini merupakan seorang penulis yang didiagnosis memiliki penyakit yang serius, yaitu ankylosing spondylitis. Bahkan dokter saja sudah memprediksi bahwa umurnya itu tinggal beberapa bulan saja. Tetapi ia memutuskan untuk mengubah pikirannya menjadi lebih positif lagi, lebih fokus pada tawa dan film-film komedi. Hasilnya, kondisinya dan gejalanya itu semakin baik secara signifikan. Bahkan ia menulis buku yang berjudul Autonomy of Illness tentang pengaruh mindset terhadap penyembuhan. Meskipun pola pikir yang positif ini bukan menjadi bahan utama atau obat utama dalam penyakitnya, tetapi dengan pola pikir yang positif inilah atau mindset positif inilah yang membuat persepsinya dia itu menjadi berubah terhadap rasa sakit yang ia rasakan dan mempercepat pemulihan. Cara melatih pola pikir yang positif yaitu yang pertama, latih bersyukur secara harian, yang dimana kalian bisa menuliskan 3 hal yang kalian syukuri pada hari itu juga. Kedua, ganti self-talk dengan afirmasi yang positif. Kalian bisa berkaca pada cermin di mana kalian mengeluarkan atau berkata hal-hal yang baik untuk diri kalian sendiri. 3. Praktik mindfulness.
yaitu dengan menyadari apa yang kamu rasakan tanpa menghakimi. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan yang suportif, di mana kalian bisa menghindari toxic people dan mendapatkan teman-teman yang bisa mensupport kamu atau membawa hal-hal positif pada kamu. Dari beberapa hal yang sudah kita bahas tadi, ternyata pola pikir kita itu sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita, di mana pola pikir tadi itu tidak hanya berpengaruh pada perasaan saja, atau bukan hanya soal perasaan saja, tapi bagaimana dengan pola pikir tersebut kita bisa merasakan dan menanggapi dunia. Maka dari itu, yuk kita ubah diri kita masing-masing, karena kehidupan yang positif dimulai dari pola pikir yang positif. See you next time, terima kasih.